Kadang itu waktu kita udah investasi begitu banyak waktu terhadap satu hal, waktu kita mau berhenti, itu kita agak berani. nggak berani. Saya kerja udah 10 tahun, udah di posisi yang oke juga lah ya. Udah nyaman banget ya. Pas mau move on itu susahnya setengah mati. Saya udah mentok sebenarnya. Dan kalau saya lanjutin gini terus, ya nggak akan kemana-mana. Pemikiran yang paling mengganggu itu tuh kayak, kok kita nyerah gitu loh, kok lu gampang. Betul. Nah, maksudnya harusnya itu, apa lu kurang berusaha, apa lu kurang kerja keras. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Har, terakhir kita bikin sih udah agak lama. Iya loh. Kemarin Hartono sempat ke liburan dulu nih. Iya, nyantai dulu. Ya. Kalau temen perhatiin, 5 video terakhir bajunya sama. Tuh bikinnya hajar. Iya. Nah, ini setelah sekian lama nih, kan pasti biasa kita lebih refresh nih. Betul. Udah ada kepikiran nih, oh mau bikin video apa gitu. Nah, kemarin gue kepikiran nih guys, tentang satu hal mungkin yang banyak orang akan relate. Betul. Nah, yaitu sebenarnya berani move on dalam hidup. Oke. Nah, ini banyak hal nih, entah tentang hubungan, pekerjaan, ataupun berbagai hal. Investasi. Nah, itu kan, jadi kadang itu waktu kita udah investasi begitu banyak waktu terhadap satu hal, waktu kita mau berhenti, itu kita agak berani. Nggak berani. Atau misal orang udah kerja 10 tahun di PT ini, udah jelas-jelas dia nggak akan berkembang. Iya. Udah mentok, posisi udah mentok, gaji udah mentok, tapi mau berhenti, rasanya itu Susah. wah, gua kerja di luar minta dapat yang lebih bagus Iya. Takut kok. nggak cocok, nah ntar bosnya kalau rese gimana? Iya. Padahal di sini juga agak lebih baik gitu, tapi nggak berani lepas. Nah, itu yang pengen kita bahas. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, menurut lu kenapa sih kita itu susah untuk move on dari satu hal? Sebenarnya karena sebagai manusia, kita itu punya survival instinct. Yes. Insting bertahan hidup. Di mana kita itu pasti suka sesuatu yang monoton. Yang pasti gitu. Yang pasti. Ya. Betul. Itu wajar dan dialami semua orang kok gitu. Ambil contoh lah. Lu lebih suka ya. Lu itu hari ini nggak tahu untung apa enggak, atau tiap hari udah pasti untung. Nah, kan kita pasti pilih yang tiap hari pasti untung. Ya. Mana mau kita yang nggak untung atau enggak. Makanya kadang-kadang tuh obat diet itu iklannya langsung Pasti makan sebanyak apapun turun. dijamin turun 5 kilo dalam minggu. Nah, padahal belum tentu. Dan memang belum, dan kebanyakan enggak sebenarnya. Terutama malah money game, Bon. Money game. Money game itu selalu janjiin sehari 1%. Pasti. Gitu loh. Padahal ya kalau lu pakai logika, kalau pasti ngapain dia ngajakin gitu. Iya, kalau udah pasti duit negara aja masukin. Iya. Negara kita jadi negara terkaya di dunia loh. Nggak usah utang. Iya. Ya maksudnya memang secara survival instinct itu seperti itu sih. Jadi bukan salah kita. Dan nggak selalu loh move on itu bagus. Iya. Kan nggak semuanya perlu. Kalau dikit-dikit move on juga repot. Iya. Baru kerja 2 bulan move on. Pacaran sebulan move on. Nah, juga. Cuman yang lebih kita bahas mungkin di sini tuh nanti yang toxic lah. Iya. Nah gitu sih kira-kira. Kalau lu sendiri pun menurut lu? Menurut gua sih ya, yang pastinya tadi ya sama juga kayak yang Hartono ngomong, mau kita itu kalau udah investasi begitu banyak waktu, dan kita kan instingnya pengennya yang pasti nih. Waktu udah begitu banyak waktu kita spend di sana, rasanya mau tinggalin itu kan pasti susah. Karena emosional mainnya, nggak bisa logik. Padahal mungkin temennya udah bilang, wah dia itu nggak oke lah mungkin. Atau mungkin ada saran dari teman, wah kerja di sana mah nggak ada masa depan. Tapi tetap aja kita kerja. Tetap aja. Nah gitu sih, mungkin kurang lebih ya. Nah kita lanjut nih, ada pengalaman nggak gitu? Oh sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Salah satunya itu kerjaan saya sebelumnya. Yes. Itu saya kerja udah 10 tahun. Udah di posisi yang oke juga lah ya. Maksudnya udah nyaman banget ya. Pas mau move on itu susahnya setengah mati. Padahal saya juga tahu saya udah mentok sebenarnya. Dan kalau saya lanjutin gini terus ya nggak akan kemana-mana. Antara all out lagi di sana atau di tempat lain. Tetapi ya dalam hidup kita kan pasti punya desire. Punya pemikiran bahwa mungkin kalau kita coba hal baru kita bisa lebih bagus. Nah itu saya jujur struggle banget. Berat banget ya. Saya sampai beberapa bulan itu juga
stres gitu ya, pikirin mau apa enggak. Akhirnya ya saya jalanin prosesnya pelan-pelan, saya itu move on gitu. Jadi saya juga bukan tipikal yang kayak udah gak mau nih langsung move on aja, enggak. Jadi bukan yang gampang nyerah juga sebenarnya. Iya, keren ya. Keren. Yang gak gampang nyerah itu di hidup gue itu Desmond sebenarnya. Aduh. Orang yang paling gak gampang nyerah Desmond. Nageran gue. Tapi gitulah. Iya. Semua itu butuh proses ya. Ya maksudnya setelah move on gimana rasanya ya, lega. Ternyata hidup kita gak melulu itu aja. Gitu. Betul. Dan ternyata pas kita coba hal lain, banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita gak nyangka gitu loh. Yang kita pikir gak bakal kayak gitu, ternyata bisa sampai seperti itu. Intinya semuanya itu oke lah, progresnya itu lebih dari yang diharapkan. Cuman ya gitu, butuh move on aja gitu. Kalau gua sendiri sebenarnya sih sama ya, maksudnya ada beberapa hal, tapi mungkin salah satunya soal investasi, soal pekerjaan itu juga pernah mengalami. Menurut gua mungkin di saat itu tuh pemikiran yang paling mengganggu itu tuh kayak kok kita nyerah gitu, kok lu gampang nyerah gitu ya kan? Maksudnya harusnya itu apa lu kurang berusaha, apa lu kurang kerja keras, apa gue pecundang. Ini hal yang mungkin kita itu memang perlu lewatin. Bener. Karena di saat itu tuh mungkin orang sekitar lu akan ngomong ya coba lagi atau apa. Jadi lu akan sulit untuk move on, tapi memang perlu lewatin aja sih. Dan memang kadang itu kondisi dan situasi memang nggak pas aja. Iya. Misal kayak kita baru jadi sales mobil nih, katakan nih. Sales mobil lalu tiba-tiba ekonomi lagi jelek banget. Betul. Gak ada yang beli mobil baru misalnya, katakan. Lu baru coba, lu ikut pameran, lu bagi-bagi brosur terus. Ya memang di masa yang orang lagi nggak susah dari mobil sebenarnya. Ini contoh aja sih. Tapi ini berlaku untuk banyak hal sebenarnya. Betul. Dan kita ngerasa kita itu gagal dan lain-lain. Tapi ya memang ada satu titik yang perlu kita lewatin sampai kita itu ya lebih dewasa aja untuk menerima dan melihat apa yang terjadi. Iya. Mungkin dari gua kira-kira kayak gitu sih. Nah, kalau kita bahas nih, gimana caranya waktu itu tuh lu berhasil lewatin? Sebenarnya itu tipikal orang yang sangat cepat mengambil keputusan. Tetapi justru di masalah ini gua gak mau cepet-cepet. Oke. Karena gua pikir ini impactnya sangat gede dalam hidup gua. Gua mau pikirkan betul-betul. Jujur kalau untuk semua hal ya gue sangat cepat ngambil keputusan. Kalau lu ngajak gue makan nih, mau makan apa? Iya, apa enggak? Menu, gue bakal puter-puter lah. Nggak bakal berbelit-belit gue. Makanya suka banget kan orang bilang lu ngatur aja hal. Gue langsung pesen yang gue kira-kira gue tahu. Semua orang suka. Intinya gue nggak pernah lambat lah mengambil keputusan biasanya. Cuman justru gue sengaja gue pikirkan. Tetapi sebenarnya simple. Kita pikir bisa gak kita bertahan hidup? Contoh nih, kita mau bisnis. Kita udah prediksi nih, bisnis kita ini 2 tahun ini gak bakal menghasilkan. Bisa gak kita bertahan hidup 2 tahun? Strateginya gimana? Seperti itu sih. Jadi kalau seandainya kita terus guaranteed, maksudnya itu kepastian kita bisa untung dari bisnis ini bagaimana? Gitu. Nah, yang kayak gini-gini semua lu kumpulin ya. Lu olah gitu ya, baru lu ambil keputusan. Ini kalau kita ngomong kayak dalam hal bisnis. Kalau dalam hal relationship, dalam hal hubungan, kalau lu udah tahu dia itu sebenarnya merusak, toxic gitu ya. Walaupun kadang kita memang suka dirusak juga. Ini ada taste-nya gitu. Oh, ada yang kayak gitu. Ada juga. seperti makan pedas, Mon. Ada yang memang suka pedasnya itu sebagai nyiksa gitu. Gak kuat sebenarnya, mungkin gak kuat tapi seneng. Gitu. Itu termasuk yang kayak gitu. Jadi ya gitu. Jadi lu harus lihat. Nah, lu kalau gak move on, banyak lo orang dipukulin suami gitu ya, dihajar apa, tetap gak mau cerai, tetap maunya sama si itu gitu kan, aneh gitu loh. Bahkan yang istrinya nyari dia sendiri pun gak mau cerai loh. Padahal suaminya mungkin ada rasa ego. Kalau orang tahu gue cerai, iya, betul. Apa image? Betul. Yang dia ada pemikiran kalau pernikahan gua gagal bagaimana, apa orang tua gua mikirnya apa. Iya, tapi menurut aku ya setelah lu jalanin gak sesulit itu. Jadi diingat, yang penting dipikirkan baik-baik. Tapi kalau udah
jangan banyak pikir lagi. Kalau lu udah putuskan jangan banyak pikir lagi, justru dijalanin langsung. Memang lebih sulit dipikirin daripada dijalanin. Iya, dijalanin mah cepet. Kayak dulu gua resign ya, gua pikir wah ini bakal super ribet karena prosedurnya kayaknya panjang banget. Apa ya 2 bulan kelar, ternyata nggak nyangka juga gitu. Kayak gitu sih kira-kira ya. Ya kalau pengalaman gua ya move on-nya. Kalau gua flashback sih cuma masalah waktu ya dulu. Iya. Tapi ya agak cepet sih, butuh waktu yang panjang juga sih. Iya, betul. Dari satu kerjaan ke kerjaan lain tuh waktu itu mungkin ada kali ya spend 1-2 tahun ya. Kayak meragukan diri, coba hal baru, coba bikin konten dan lain dan belum menghasilkan. Iya. Itu struggle banget. Iya. Tapi ya ujung-ujungnya juga lewat sih. Jadi mungkin tipsnya ya jalanin aja gitu. Iya, mending Terlalu banyak mikir memang kadang nggak berguna juga sih. Tapi pada dasarnya nanti udah perlu lewatin aja buat tahap itu tuh, ntar pas udah lewat pasti teman-teman akan lebih clear aja mau harus ngapain gitu. betul. Nah mungkin ada nggak pengalaman setelah lu berhasil ambil keputusan akhirnya lu move on, lalu efeknya apa nih di hidup lu gitu? Sebenarnya sesuatu yang toksik itu seperti rantai yang ngikat kaki kita dengan pemberat. Lu pikir ya rantai ini kalau seandainya lepas, lu akan hilang keseimbangan dalam hidup. Ya. Kenyataannya justru sebaliknya. Begitu rantai ini lepas, lu sendiri malah lebih bebas dan lebih seimbang dalam hidup lu. Ternyata memang perlu lu lepas aja gitu loh. Jadi sebenarnya banyak seperti itu. Jadi orang yang udah terbiasa dengan penjara yang mereka buat gitu ya, mungkin merasa itu seperti rumah mereka gitu loh. Padahal sebenarnya kalau penjara ini hilang, akhirnya lu bebas, lu lepas gitu. Jadi harus dipikirkan, tetapi kalau sudah dipikirkan matang-matang, harus langsung Hajar gitu. Lakukan. Lebih baik lakukan daripada lu nyesel ya, daripada nungguin aja gitu sih. Bener banget. Ya, kalau efek menurut gua itu sebenarnya banyak ya. Jadi terbuka banget untuk banyak hal di hidup gitu. Iya. Waktu kita berani melepaskan satu hal, pasti ada hal baru yang datang. Iya. Ya banyak banget. Kalau mau diceritain mungkin butuh 2 jam lagi sih. Sudah, bener. Karena durasi, ya kita ceritakan. Seperti itulah ya. Nah, coba teman-teman mungkin ada nggak pengalaman, mungkin ada hal yang kalian dulu begitu merasa penting dan sekarang ternyata kalian melepaskan, akhirnya nggak semengerikan yang kalian pikirkan. Nah, coba mungkin bisa di-share di kolom komen, berbagi juga dengan yang lain. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.